Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Safitri, NIM 200401010071, kelas IT 501, program studi PJJ Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas 2 mata kuliah data mining dengan judul makalah yaitu penerapan implementasi data mining dengan fungsinya untuk forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi dengan menerapkan metodologi CRISP-DM. Nah, di sini untuk daftar isi yang akan kita bahas di sini, makalahnya terdiri dari kata pengantar, daftar isi, kemudian ada bab 1 pendahuluan, ada pengertian data mining, kemudian metode data mining, kemudian bab 2-nya pembahasan, ada forecasting, klasifikasi, clustering, asosiasi. Ini sesuai soal yang ada di tugas 2. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di sini langsung saja untuk bab 1 yaitu pendahuluan. Untuk yang pertama, pengertian data mining. Nah, data mining sendiri adalah proses mengeksplorasi dan menganalisis sejumlah besar data untuk menemukan pola, hubungan, atau informasi yang tersembunyi di dalamnya. Ini melibatkan penggunaan teknik dan algoritma khusus untuk menggali wawasan bernilai dari data yang ada, membantu dan pengambilan keputusan, prediksi, dan pemahaman yang lebih dalam terhadap suatu fenomena atau bisnis. Kemudian metode data mining. Nah, di sini metode data mining yaitu terdiri dari beberapa metode yang umum terkait dengan tahap modeling. Yang pertama adalah estimasi. Metode ini digunakan untuk mengestimasi atau memperkirakan nilai dari variabel kontinu berdasarkan data yang ada. Nah, ini sering melibatkan teknik regresi yang mencoba untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan independen. Kemudian prediksi. Prediksi ini digunakan untuk membuat prediksi atau ramalan tentang nilai masa depan berdasarkan pola atau tren yang ditemukan dalam dua historis. Kemudian klasifikasi. Nah, ini metode untuk melompokkan data ke dalam kategori atau kelas berdasarkan atribut-atribut tertentu. Nah, tujuannya untuk memprediksi kelas atau label dari suatu data baru berdasarkan pembelajaran dari data yang sudah diberi label. Kemudian clustering. Nah, clustering melibatkan pengelompokan data ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan kesamaan karakteristik. Nah, tujuannya untuk menemukan struktur tersembunyi dalam data tanpa memerlukan label kelas tertentu. Kemudian asosiasi. Ini bertujuan untuk menemukan hubungan atau korelasi antara variabel atau item dalam data. Nah, ini sering digunakan dalam analisis transaksi untuk menemukan pola asosiasi antar item seperti rekomendasi produk dalam e-commerce. Nah, setiap metode memiliki kegunaan dan tujuan yang berbeda dalam menganalisis data. Pemilihan metode yang tepat tergantung pada jenis data, tujuan analisis, dan apa yang ingin dicapai dari hasil analisis tersebut. Nah, kemudian untuk bab 2 pembahasan. Nah, di sini sesuai soal itu ada 4. Yang pertama adalah mengimplementasikan forecasting. Nah, di sini saya menggunakan data set harga saham dan menggunakan algoritma neural network. Nah, di sini ini adalah desainnya. Di sini ada data training saham, kemudian di sini juga ada data testing saham. Nah, ini metodenya menggunakan neural network. Kemudian untuk labelnya di sini prediksi. Kemudian ini hasilnya untuk
forecasting. Kemudian untuk klasifikasi di sini saya menggunakan dataset Gauss dan menggunakan algoritma decision tree. Nah, di sini sangat sederhana tapi sudah cukup. Nah, di sini algoritma yang saya gunakan adalah decision tree. Nah, ini play ini sebagai labelnya. Nah, kemudian ini untuk grabnya hasilnya ya. Nah, di sini. Kemudian untuk yang clustering dataset yang saya gunakan adalah heating oil dan menggunakan algoritma K-means. Nah, di sini untuk yang dua tadi itu datanya menggunakan read Excel, sedangkan untuk yang clustering ini menggunakan read CSV. Ini untuk cluster modelnya saya bagi menjadi 5. Ini untuk hasilnya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah asosiasi. Data yang saya gunakan datasetnya yaitu berupa transaksi menggunakan algoritma FV-Growth. Nah, di sini desainnya adalah ada dataset transaksi, kemudian di sini ada numerical to binomial, kemudian algoritmanya menggunakan FV-Growth. Nah, untuk hasilnya, nah customer ini tadi saya customer ini saya gunakan sebagai ID-nya. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Dia membeli Aqua, kemudian sampo, kemudian hasilnya 0, nah yang paling tinggi yaitu di sini ketika dia membeli kopi pasti pasangannya itu adalah gula. Nah, itu adalah hasil yang sudah saya kerjakan, saya praktekkan langsung. Nah, untuk kesimpulannya sendiri adalah implementasi data mining dengan menerapkan metodologi CRISP-DM telah berhasil dilakukan semua. Nah, untuk forecasting algoritma yang digunakan adalah neural network, kemudian klasifikasi menggunakan algoritma decision tree, clustering menggunakan algoritma K-means, dan asosiasi algoritma yang digunakan adalah FV-Growth. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memenuhi tugas kewajiban saya untuk tugas 2 dan mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.